Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Borus Monongkalid dengan NPM 1909211, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Melsa Vincentia Alfa Manurung dengan NPM 1909213. Kami membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah etika umum yang dibimbing oleh dosen pengampu Bu Liana Siburian SPDM Umum tentang teori-teori etika. Pertama sekali saya akan membahas tentang pengertian teori etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti dalam bentuk jamaknya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri, pada masyarakat, ataupun pada kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut atau yang diwariskan dari satu orang ke orang lain secara turun-temurun. Jenis-jenis teori etika. Yang pertama ada egoisme, yaitu dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu yang pertama egoisme psikologis dan yang kedua egoisme etis. Egoisme psikologis yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Artinya berkutat diri yaitu kepentingan dengan mengabaikan dan merugikan kepentingan orang lain. Yang kedua, egoisme etis. Egoisme etis yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri. Artinya, tindakan yang mementingkan diri tidak selalu merugikan orang lain. Contoh, egoisme etis, seorang anak yang bernama Pori ingin menjadi yang terkenal di antara teman-teman yang lain. Sehingga Pori harus sering bertanya terus kepada dosen guna mencari perhatian. Yang kedua, utilitarisme. Berasal dari kata Latin yaitu utilis, kemudian menjadi kata Inggris yakni utili yang berarti manfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi orang lain. Contohnya, seorang anak mengumpulkan dana dari para pejalan kaki untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Yang ketiga, ada deontologi. Berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban, yang mengandung arti bahwa suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Misalnya, saya membantu anak-anak jalanan agar memiliki tempat tinggal. Di sisi lain, bila dibantu terus, mereka jadi besar kepala. Tetapi, ini sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu mereka. Yang keempat, ada teori hak, yakni teori yang dipakai atau yang digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Contohnya, misalnya, saya seorang mahasiswa yang tinggal di negara Indonesia. Kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia adalah belajar, dan hak saya sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan keamanan yang layak. Yang kelima, terdapat teori keutamaan, yakni teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Contohnya, selain saya sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas belajar, saya juga mempunyai kehidupan yang baik di rumah. Karena saya mempunyai orang tua yang selalu adil
dan bijaksana terhadap saya dan keluarga saya yang lainnya. Yang keenam, terdapat teori etika teonom, yakni teori untuk memperoleh kebahagiaan surgawi dengan mempunyai perilaku atau moral yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kesimpulan dari teori jenis-jenis teori etika yaitu yang saya dapat kutip dari teori ini, bahwa pelajaran etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum untuk mengenai sikap perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang aliran-aliran dan teori tentang etika. Yang pertama itu naturalisme. Etika naturalisme ialah perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri, baik itu fitrah lahir maupun batin. Yang kedua itu hedonisme, yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan menurut aliran hedonisme ialah perbuatan yang menimbulkan kenikmatan. Yang ketiga yaitu utilitarisme. Sesuai dengan nama aliran ini, maka yang menjadi prinsip baginya ialah kegunaan dari perbuatan tersebut. Jadi aliran ini menilai baik buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkan bagi manusia. Yang keempat itu idealisme. Tokoh utama aliran ini ialah Immanuel Kant. Pandangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikat ialah kerohanian seseorang. Yang kelima itu vitalisme. Aliran etika vitalisme berpendirian bahwa yang menjadi baiknya perbuatan manusia harus diukur ada tidaknya daya hidup yang maksimum yang mengendalikan perbuatan itu. Yang dianggap baik menurut aliran ini ialah orang yang kuat dan dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati. Yang keenam adalah aliran teologis. Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas dasar ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang bentuk-bentuk moral. Yang pertama itu deontologi. Hakikat dan konsekuensi nilai moral deontologi adalah bentuk pemikiran moral yang memandang bahwa nilai moral suatu perbuatan terletak pada perbuatan sendiri. Yang kedua itu yang ketiga yaitu intuisionisme. Hakikat dan konsekuensi moralnya bentuk pemikiran intuisionisme pada awalnya lahir sebagai jawaban atau problem dasar pemikiran moral menyangkut logika yang digunakan. Jadi, dalam pergaulan sehari-hari, kita dituntut untuk memiliki etika yang baik agar dapat hidup berdampingan secara damai